Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana 'ilmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat maghrib Masjid Jami' Muqaddas Blok yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, malam ini Allah masih melimpahkan beribu-ribu nikmat kepada kita semuanya. Antara nikmat bisa menjalankan ibadah salat maghrib berjamaah, kemudian duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita jalankan, apa yang kita lakukan ini dicatat sebagai amal yang soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan amal sebagai penyebab datangnya ridha rahmatullah dan terbukanya pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, dibuka halaman 129. Hadis nomor 508. Hadis ke-508 halaman 129. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa an Abi Musa al-Ash'ari wa Mu'adz radhiyallahu anhuma. Hadis diriwayatkan oleh Abi Musa al-Ash'ari wa Mu'adz radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, bahwasanya ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala lahuma, jadi berkata kepada kedua Abi Musa dan Mu'adz, la ta'khudhu fis shadaqah, jangan kau pungut, jangan kau ambil fis shadaqah dalam zakat, illa min hadhil asnaf, terkecuali dari beberapa asnaf, ya, beberapa hal ini yang mana ada al-arba', 4. Jadi selain 4 ini jangan engkau pungut zakat. Yang pertama terhitung zakat atau ketika panen, ya, ketika panen itu wajib dizakati. Yang pertama adalah asy-sya'ir. Syair itu sejenis apa ya, biji-bijian. Kalau kita artikan ya seperti millet. Millet itu biji-bijian yang kayak dimakan apa itu, buat makan burung-burung perkutut itu. Tapi saat itu dijadikan makanan pokok, ya kayak jagung. Jagung kan makanan burung dara, begitu kan. Begitu juga makanan manusia. Ya sebenarnya nggak jauh beda. Kata ahli mantek itu, al-insan hayawanatun natiq. Kata ahli mantek, ya, manusia itu seperti binatang yang berbicara. Gitu. Kalau semuanya ya tidur, ya makan, makannya hampir semuanya sama. Ya mungkin agak sedikit beda, tapi ya hampir sama. Gitu. Yang membedakan itu manusia bisa berbicara, kalau binatang nggak bisa berbicara. Nah ini asy-syair. Syair itu biji-bijian yang kita sebut millet, yang kecil, lebih kecil dari jagung, dari kacang, lebih kecil dari itu.
dari gandum. Ya. Nah itu wajib dizakati. Dulu itu termasuk makanan pokok. Wal hintoti itu adalah gandum. Gandum itu ya, kalau gandum kan udah pasti makanan pokok, bahan mentah untuk bikin roti, bikin kue dan lain sebagainya. Saat itu dijadikan makanan pokok orang-orang Arab. Gandum kaya akan serat, akan bagus gandum itu. Memang apa ya, lebih banyak mengkonsumsi gandum orang Arab itu daripada beras. Tapi terbukti ya gizinya lebih bagus. Coba kalau kita bandingkan dalam segi fisik, tinggi-tinggi, dalam segi kulit bagus-bagus, wajahnya cakep-cakep. Kalau dibandingkan orang Indonesia. Dan maaf, memang gandum itu sehat daripada nasi gitu ya, gandum karena kaya akan serat. Nah itu wajib zakat. Wazabibi, zabibi itu kismis, anggur kering. Kalau kita sebut kismis itu makanan pokok juga, makanan hari-harian. Kismis buat lalapan, buat apa, mungkin campuran apa ya, anggur kering. Tuh, yang kecil-kecil itu bukan yang gede, pokoknya jenisnya anggur kering. Watamri dan kurma. Watamri dan kurma. Nah, 4 inilah yang menjadi makanan pokok khususnya di kabilah Arab, orang-orang Arab gitu. Nah, di Indonesia jagung makanan pokok enggak? Jagung termasuk biji-bijian, kacang termasuk biji-bijian. Pokoknya yang termasuk makanan pokok. Yang termasuk makanan pokok, maka menurut Imam Syafi'i itu wajib zakati ketika panennya melimpah sampai ya hasil panennya itu 653 kilo. Seketika itu, nggak usah nunggu setahun. Pokoknya panen hasilnya 653 kilo atau 5 ausak ya, kalau kita sebut 5 wasak. Nah itu apa ya, diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Tapi kalau panennya di bawah 653 nggak ada zakat. Nggak ada zakat kalau panennya di bawah 653. Ini bagi yang sawahnya mungkin berhektar-hektar, sawahnya luas, itu ada zakatnya. Selanjutnya Walid Daruqutni an Mu'ad, hadis diriwayatkan oleh Daruqutni an Mu'ad, dari Mu'ad radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai, qala, berkata, fa'amal kisa'u wal batikhu war rumanu wal qasabu faqad afa anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa amal kita, adapun mentimun, saat itu panen mentimun, panen timunnya, buahnya sebanyak apapun, mentimun nggak ada zakat. Karena bukan makanan pokok, bukan makanan pokok. Wal batih itu semangka. Ini batih itu semangka. Ya, panen semangka sebanyak apapun nggak ada zakat. Ruman itu delima. Ini buah salah satu manfaatnya besar nih, ruman. Wal qasabu, qasab itu tebu, panen tebu. Faqad afa anhu Rasulullah,
maka betul-betul tidak benar-benar membebaskan anhu dari tadi semuanya ya. Siapa Rasulullah SAW, intinya bebas, nggak terkena zakat karena alasan bukan makanan pokok itu. Nah, itu kenapa? Ya satu alasannya kalau makanan pokok ini akan lebih cepat menjualnya daripada makanan-makanan yang tidak pokok, karena orang butuh. Ya, maka terkena zakat. Itu salah satu alasannya. Nah, selanjutnya wa an Sahal bin Abi Hasmah radhiyallahu anhu qala amarna, memerintahkan kepada kami siapa Rasulullah SAW, idza kharastum, apabila engkau menaksir, fakhudud wa da'u thuluth, maka ambillah dan tinggalkanlah sepertiga. Fa illam tad'u thuluth, apabila engkau tidak meninggalkan sepertiga, fata'u rubu', maka tinggalkanlah seperempat. Dulu itu kalau ada yang mau zakat, ya, yang mau zakat itu biasa ada penaksir. Nih kurma ini kira-kira berapa kilo nih? Anggur ini berapa kilo panennya ini? Kering, ya. Kurma berapa kilo? Gandum ini berapa kilo? Ditaksir gitu. Oh, berarti zakatnya segini-segini. Ada tukang ahlinya ada. Maka bagi penaksir itu boleh ambil zakatnya. Maka dari zakat itu, ya, dari zakat yang telah diambil, ya, zakatnya berapa? 10%. Zakatnya kan 10%, ya. Kalau memang itu diairin pakai airnya pakai air hujan, tidak butuh biaya, begitu. Nah, 10% diambil dari zakat itu, kemudian sepertiganya tinggal. Dari 10% ditinggal. Kalau enggak ya seperempat lah. Kalau enggak sepertiga, seperempat lah. Ya, kalau enggak diambil sepertiga, seperempat, tinggalin, kasih yang punya, biar dibagiin keluarganya. Begitu. Itu perintah Rasul. Biar apa? Biar si si muzaki tadi, yang mengeluarkan zakat tadi, tidak mengambil lagi harta yang diambil tadi. Ya, jadi harta yang sudah diambil kan sudah bersih. Dia nggak kena beban lagi ngasih saudara-saudaranya. Maka ditinggalin 3/3 atau 1/4 dikasih muzakinya itu untuk dibagi familinya, saudara-saudaranya, begitu. Wa an Atta bin Asid radhiyallahu anhu qala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuh ar-rasul inabu kama yukhrasul nakhlu. Memerintahkan baginda Rasulullah SAW agar menaksir anggur itu seperti taksirannya kurma, artinya timbangannya sama. Wa tuqatu zakatu zabitan, ya, ambillah zakatnya setelah anggur itu kering, timbangannya udah kering, jangan basah. Kalau basah ditimbang banyak, gitu. Kalau kering baru, ya. Ditimbang ada 800 kilo saat basah, begitu kering lusut jadi 500, ya udah nggak zakat berarti kan, ya kan 653 minimal, itu nisabnya buah-buahan atau biji-bijian. Selanjutnya wa Amr bin Shu'aib an Abi an jaddihi radhiyallahu anhu, hadis diriwayatkan oleh Umar bin Shu'aib an abi, dari bapaknya, an jadi dari kakeknya radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai semuanya, annam ra'atan, ya, sesungguhnya seorang perempuan atatin Nabi, mendatangi siapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'aha ibnatul lahuma,
beserta perempuan tadi seorang anaknya, ada jadi dua ya, ibu dan anak gitu. Wa fi yadi ibnatiha, dan di tangan perempuan itu masakatani, dua gelang min dahabin dari emas. Ya, ada seorang ibu-ibu sama anaknya ke Rasulullah dengan memakai gelang emas dari dahab, dari emas ya, gelang dari emas. Faqala lahuma, ya, faqala maka berkata Rasulullah lahuma, laha, atu'tina zakata hakadha, apakah engkau sudah mengeluarkan zakatnya ini? Gitu ya, apakah engkau sudah mengeluarkan zakat ini? Gitu. Qalat, berkata perempuan tadi, la, belum atau tidak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayasurruki ayusawwirakillahu bihima yaumal qiyamah. Apakah kamu senang? Begitu kata baginda Rasul ya, kata sabda baginda Rasul. Apakah kamu senang? Ayusawwirukillah, nanti di yaumil qiyamah Allah akan memakaikan gelang, ya, siwara ini gelang, dua gelang minanar dari api neraka, karena belum dizakati. Nah, spontan langsung fa'alqat huma, gelang dua itu dibuang sama perempuan itu, takut itu. Nah, kita ambil dari cerita hadis ini bahwa sebenarnya semua harta itu, ya khususnya emas. Nah ini kan kemarin yang dipakai kan gak wajib dizakati kalau dalam umum ilmu fikihnya. Memang ada yang berpendapat kalau gelang itu selama dipakai gak ada zakat. Tapi jangan, memang gak ada zakat wajib karena udah dipakai. Ya, butuh biaya perawatan untuk ini. Pasti kalau dipakai itu gak ada zakat. Nah ini dipakai kok masih ditanya zakatnya sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini ada yang berpendapat bahwa emas apapun bentuknya itu, biar menjadi harta yang berkah, harta yang menyelamatkan bagi pemiliknya, ya nanti tidak dimintai pertanggungjawaban atas harta itu, maka tetap kasihlah zakat biar emas itu, harta itu semakin berkah. Nah yang pasti kalau emas itu berupa emas batangan atau emas yang gak pernah dipakai, disimpan terus, nah itu tetap wajib, secara hukum wajib dikeluarkan zakat, gitu ya, wajib dikeluarkan zakat, gitu. Nah kalau menurut hadis ini dipakai pun ada zakatnya, ya, cuman kan nggak ditentukan berapa, ya, kalau bisa ya 2,5% keluarin aja lah, 2,5%. Wa an Ummi Salamah, dari Ummi Salamah radhiyallahu anha kanat talbasu awdahan, bahwasanya dari Ummi Salamah radhiyallahu anha beliau annaha kanat, sesungguhnya Ummi Salamah itu memakai ya perhiasan min dahabin, dari emas. Faqalat, ya Rasulullah, berkata Ummi Salamah, ya Rasulullah, akan semua gitu kan, akan semua, apakah gitu kan, apakah termasuk ya, jadi apakah termasuk barang ini akan memberikan ancaman bagiku, emas ini apakah mendapat ancaman untuk, apakah ada ancamannya bagiku, begitu kan ya, bertanya kepada baginda Rasul gitu misalnya. Makanya kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ida addaiti zakatahu falaisa bikansin, gitu kata baginda Rasul, ketika engkau sudah menunaikan zakatnya,
falaisa bikanjin, maka benda itu tidak akan memberikan ancaman kepadamu. Maksudnya tidak akan memberikan bahaya bagimu kalau engkau sudah keluarkan zakatnya, gitu ya. Jadi harus hati-hati, walaupun itu udah dipakai. Kalau menurut hadis ini walaupun dipakai, khususnya emas ya, khusus emas, tetap aja untuk dizakatin ya berapa sah gitu, biar harta itu tidak memberikan ancaman nanti di yaumil kiamat. Selanjutnya wa an Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna, memerintahkan kepada kami an nukhrijas shadaqah, untuk mengeluarkan zakat minal ladzi nu'idduhu lil bait, dari harta yang aku keluarkan untuk berdagang. Nah, ini zakat tijarah. Jadi zakat tijarah ada ya, zakat dagangan. Nisabnya sama seperti zakat mal, tinggal hitung aja dagangan kita ada berapa, itu aja dizakati. Kalau selama setahun nggak berkurang dagangan kita, bahkan semakin maju, semakin bagus, zakati wajib. Ya, ngitung nisabnya seperti harta, seperti mal, seperti emas gitu. Selanjutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa fil rikas, di dalam harta rikas itu harta karun atau harta yang terpendam, rikas gitu ya. Itu zakatnya al-khumusun, khumus 1/5. Ya, kalau kita nemu harta karun, ya kita ke hutan apalagi lagi gali kuburan atau lagi gali buat batu bata, lagi gali lubang, ada harta karun nemu, ya kita dapat harta karun. Maka kalau kita hitung-hitung sudah ada 1 nisab, zakatnya dikeluarkan saat itu, tidak butuh 1 tahun. Jadi seketika itu, yang jelas nemunya ada senisab nih. Nemu emas 100 gram, batangan berapa gram gitu ya, harta karun. Maka keluarkan saat itu berapa? Khumusun 1/5. 1/5 itu berarti 20. Kalau 100 dibagi 5, 20 ya. Ya 20. Jadi 20%. Khumusun itu 20%. 1/5 ya berarti 100 dibagi 5. Berarti bagi 5 satunya dapat 20. Nah, berarti 20% yang dikeluarkan untuk harta rikas. Selanjutnya wa an Amri bin Su'aib an Abi an jaddihi, dari bapaknya dari kakeknya radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kanjin wajadahu rajulun fi kharibah. Ya. Fi kanjin wajadahu gitu. Fi qaribah in wajadat fi qaryah maskunah. Ini Rasulullah SAW bersabda mengenai harta yang ditemukan seorang laki-laki, ya. Jadi harta yang ditemukan oleh seorang laki-laki, apabila dia ditemukan wajad fi qaryah maskunah, yang berpenduduk. Kalau dia nemu di daerah orang yang berpenduduk, harta karunnya itu nemuin harta karun di daerah orang yang berpenduduk, maka fa'arifu, dikasih pengumuman dulu, kali aja ada yang memiliki gitu. Wa in wajadtahu fi qaryatin, dan apabila ditemukan di dalam desa ghairu maskunah, yang tanpa penduduk, enggak ada penduduknya desanya itu, fa fihi wa fir rikajil khamsu, fihi baginya zakat seperti zakat harta karun, yaitu 20%. Kalau memang nemunya di daerah yang enggak berpenduduk, di daerah yang enggak ada penduduknya, gitu ya. Oke. Jadi kalau enggak ada penduduknya dizakatin, tapi kalau ada penduduknya diumumin dulu. Temuan harta tadi itu, harta karun tadi diumumin, kali ada punya orang nemu uang sekoper di kebun, isinya 1 M. Nah, umumin. Nah, kalau nemunya di hutan, gimana? Diumumin nggak? Lah kalau di hutan kan nggak ada orang,
Itu ngumuminya ya harus di tempatnya kok. Ngumumin itu harus di tempat dia nemuin gitu. Ngumumin atau di masjid kan nggak apa-apa. Tapi kalau di hutan ya udah zakatin. Bisa nemu uang sekoper di hutan gitu. Ya udah berarti zakatnya 20%. Kecuali ada alamatnya, ada nama kartu KTP ya. Saya udah biarin, buang aja KTP-nya, buang aja alamatnya, ambil aja, itu pencurian itu. Bukan hanya udah jelas kok KTP-nya di mana, alamatnya ya. Walaupun nemu di hutan kan udah jelas, harus dikembali ujian itu. Ya, ujian. Biasanya udah lagi gak punya duit gini, udah lah, gak usah diantar gitu. Terakhir wa Bilal bin Haris radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha minal ma'adin, ya. Minal ma'adin adalah tambang. Ma'ad itu tambang, ya. Tambang itu yang dikeluarin 2,5%. Ada yang bilang sampai 20%. Tambang Qobilah, tambang Qobaliyah itu tambang. Qobaliyah itu nama daerah, Pak. Nama daerah. Tambang emas perak yang di daerah Qobaliyah itu diambil zakatnya 2,5% sampai 20%. Gitu ya. Kalau tambang kan memang dia butuh tenaga, butuh biaya operasional, tambah. Nah kalau nemu harta karun kan nggak sengaja dia nemu harta karun, ya namanya nemu, maka lebih gede, zakatnya lebih besar, gitu. Baik, sampai sini wallahu a'lam bishawab. Habis tentang zakat sudah selesai, besok zakat fitri, ya zakat fitri. Dah, ada pertanyaan nggak ini? Pak Rahmat, aman? Iya Pak, Rahmat silakan Pak. Tentang zakat perdagangan tadi Pak. Gimana Pak? Perdagangan itu berarti yang dihitung itu dari mana? Dari stok atau dari hasil penjualan? Dari stok barang yang didagangin itu, bukan dari hasil. Dari stoknya ya? Dari barang yang didagangin itu. Nah, itu kalau dagangnya nggak berkurang dalam 1 tahun, udah ada 1 nisab. Dihitung itu kok sama seharga emas 93 gram. Nah, nilainya ya, nilai dagangan kita itu senilai harga emas 93 gram. Setahun nggak berkurang. Gitu dagangan itu, maka dizakati, zakati itu barangnya, itu Pak. Lama, ya begitu. Jadi barang yang didagangin itu bukan hasilnya, hasilnya nanti masuknya bisa mal, barang yang berupa barang dagangan itu, ya kita barang elektronik. Satu sonnya 20 juta pokoknya. Ini apa, ada berapa son, ada ini amplinya semuanya di total, semuanya dagangannya. Ada 1 nisab, maka per tahun harus dizakati selagi gak berkurang. Begitu. Harus diniatkan zakat. Insya Allah itu akan menjadi harga yang berkah. Iya, itu kan dagangan juga, bisnis itu kan. Iya kan? Persewaan kan bisnis juga. Selama ini kan kita juga belum tahu ya. Mungkin orang-orang yang melakukan usaha juga belum tahu bagaimana cara menghitung zakat yang harus dikeluarkan dari aset, juga termasuk aset. Sebenarnya aset yang diperjualbelikan atau disewakan. Kemungkinan kan, maksud saya juga belum tahu. Ini tadi kalau bahwasanya pedagang itu apabila kita mempunyai stok barang yang apa itu nisabnya nanti 1 tahun mencapai nisab. Oh, kayak persewaan tenda gitu ya? Ya persewaan tenda, persewaan sound system, persewaan apa? Enggak, kalau kayak gitu berarti kan maksudnya begini. Itu bukan dagangan enggak kira-kira itu? Dagangan kan? Hah? Disewakan, hasil dari
butuh perawatan kan? Tapi kan tetap aja itu Menghasilkan. dihasilkan. Nah kalau mobil itu dirental gimana? Ya, itu termasuk perdagangan. Kalau nggak direntalin kan nggak zakat. Nah kalau direntalin, Termasuk perdagangan. hah? Termasuk perdagangan. Dagangan. Berdagang kemanfaatannya ya. Yes, pokoknya patokannya kalau memang itu dagangan, ya kalau memang itu dagangan wajib dizakati. Maka maksudnya urudut tijarah, barang dagangan. Itu aja patokannya begitu. Kalau bukan dagangan ya udah, apalagi dia kena biaya perawatan. Ya, dia kena biaya perawatan. Nanti kan cuma artinya nanti dihitung berdasarkan biaya penyusutan ya. Kan setiap tahun sesuatu yang disewakan pasti susut setiap tahun. Iya, makanya biaya dihitung, ditaksir harganya di saat itu. Ya kan semakin tahun semakin murah kan, misalnya. Ya kan gitu. Kayak mobil tahun ini agak mulai tahun kemarin mau sekian tahun makin murah gitu. Jadi ngitungnya itu. Usahanya berjalan kan asetnya bertambah. Hah? Kalau usahanya berjalan kan asetnya bertambah. Artinya nilainya pasti bertambah. Iya, begitu kan, kamu menghasilkan itu. Nah, dagang laku nggak laku tetap kalau memang nggak itu, dia masih kan nanti didagangin kan. Dengan barang itu kita ambil gitu. Ya itulah memang. Itu udah didagangi kok. Laku nggak laku kan rezeki itu masalah. Itu kewajiban sama rezeki mah harus dibedakan. Saya nggak ada duit untuk zakat ya, kan bisa diambil zakatnya berapa? Nggak adil loh. Bukan nggak adil, kalau udah ada semua mau Allah gimana? Mau dulu ini lagi, sewa lagi gitu. Oke ya, udah mau bisa kita tutup. Baik, Al-Fatihah. Ya berada ya mustaqim sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wa sayyidina Muhammad wa ala alihi rabbil alamin. Hamdan syakirin wa na'am wa yukafi mazida ya rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ala sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa tuhassin lana akhlaq wa ala alihi wasallam. اللهم ارزقنا الاستقامة وحسن الخاتمة اللهم اجعلنا خير كلامنا من الدنيا يا أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.